LTR. Izin saya screen Ibu. Ya, Kak, itu PPT-nya nggak dihapus aja yang video-videonya. nggak usah. Biarin aja kita nonton kita ngomong. Oh, oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gading CNI bersama teman saya dan Sastra Wibowo ingin menjelaskan mengenai manajemen sistem pengelolaan makanan. Penelitian hotel yang dimuat oleh Gloria Electronic Publishing Macet ya? 1995 dalam buku Surat Spiono menyebutkan bahwa hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum. Menurut Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor PM 53 garis miring KM 001 garis miring MPEK garis miring 2013 pada tahun 2013 tentang standar usaha hotel menyatakan bahwa usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kualitas hotel itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, salah satunya adalah pelayanan makanan yang dilaksanakan hotel tersebut. Pelayanan makanan sebagai suatu subsistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu input, proses, dan output. Input sendiri terdiri dari harga, dana, fasilitas, bahan makanan, dan pasar. Proses terdiri dari penyusunan standar gizi, anggaran, dan perencanaan menu. Penyusunan kebutuhan bahan makanan, pembelian, penerimaan, dan penyebaran bahan makanan, persiapan pengolahan dan distribusi makanan, pengawasan penyelenggaraan makanan, pencatatan, pelaporan, serta evaluasi. Selanjutnya terkait output, yaitu berisi syarat gizi, cita rasa, selera, standar sanitasi, dan pelayanan yang layak. Fungsi dapur hotel itu sendiri yang pertama pusat kegiatan proses bahan baku hotel, pusat kegiatan pengolahan makanan di hotel, pusat kegiatan masak-memasak makanan di hotel, tempat menyiapkan resep yang baku suatu hidangan di hotel, dan alat ukur reputasi dan image hotel melalui pengolahan makanan. Berikut struktur organisasi dari hotel bintang 4 yang berlokasi di pusat kota dengan asumsi itu 200 kamar dan dilengkapi fasilitas restoran. Dapat terlihat pada divisi food and beverage itu terdiri dari executive chef dan food and beverage service supervisor. Untuk executive chef sendiri terdiri dari CDP Hot Kitchen, Commit, CDP Cold Kitchen. Kemudian food and beverage service supervisor itu terdiri dari waiters, bartender, TS staff, dan banquet staff. Terkait struktur organisasi tadi, jadi akan dijelaskan masing-masing tugasnya untuk F&B Division Manager bertanggung jawab atas departemen yang menyediakan makanan dan minuman. Executive Chef bertugas untuk menyusun menu, anggaran belanja dan pendapatan serta bertanggung jawab atas segala pelancaran kegiatan secara menyeluruh. CDB Hot Kitchen dan Komis bertugas membuat dan menyediakan makanan grill. CDB Cold Kitchen dan Komis bertugas membuat dan menyiapkan makanan seperti salad. F&B Service Supervisor bertugas mengawasi jalannya pelayanan jasa yang ada pada restoran dan bertanggung jawab terhadap F&B divisi manajemen. Waiters bertugas menyambut tamu dan persilakan duduk, menerima pesanan, mengantarkan makanan dari dapur ke meja tamu, dan menyediakan peralatan makanan yang dibutuhkan. Bartender bertugas sebagai penyedia minuman di restoran, baik alkohol maupun non-alkohol. Banquet berusaha untuk melayani event-event yang diselenggarakan di hotel, seperti midday, steward bertugas mencuci segala jenis peralatan memasak dan yang digunakan oleh tamu, server atau petugas gudang yaitu mengelola stok bahan makanan dan minuman serta mencatat keluar masuknya barang. Storekeeper bertugas menjaga kebersihan dan keamanan penyimpanan bahan agar sesuai dengan standar. Selanjutnya, yaitu keberhasilan implementasi MSM di hotel. Yang pertama, pengurangan pemborosan bahan baku dengan perencanaan dan kontrol yang baik akan dapat mengurangi misalnya data dari sistem pengelolaan inventaris dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan bahan dengan lebih akurat sehingga bahan-bahan yang rusak atau kadaluarsa bisa diminimalkan.
Selanjutnya itu konsistensi kualitas makanannya, manajemen penyimpanan makanan bantu menjaga standar kualitas makanan di hotel dengan SOP untuk setiap perangkat restorasi, kualitas, penyajian, hingga kebersihan makanan agar dapat dijaga dengan konsisten. Hal ini untuk meningkatkan kepuasan dan reputasi hotel itu. Kemudian ada efisiensi dalam produksi. MSPM memudahkan tim dapur untuk menyiapkan dan menyajikan makanan dengan lebih cepat, terutama di waktu ramai. Misalnya dalam breakfast makanan, MSPM menyajikan makanan tetap tersedia tanpa ada kelebihan produksi yang berlebihan, sehingga dapat menghemat biaya produksi. Untuk berikutnya saya teruskan, kita masuk ke slide 11 ya. Nah, ini terkait lanjutan keberhasilan implementasi MSPM di hotel. Berikutnya ini penggunaan teknologi untuk kontrol produksi. Jadi banyak hotel yang menggunakan teknologi untuk mengolah produksi makanan seperti software manajemen dapur yang terintegrasi dengan sistem pemesanan. Dengan sistem dibuatnya sistem seperti ini akan mempermudah nanti ke pengaturan pemesanan, kemudian penjadwalan produksi dan pemantauan stok bahan secara real time. Jadi antara bahan yang mau digunakan itu bisa langsung diketahui sisa dan berapa jumlah yang akan dipakai nanti. Nah, kemudian tantangan dalam implementasi manajemen sistem penyelenggaraan makanan di hotel ya. Nah, berikutnya ini fluktuasi permintaan yang tidak terduga. Jadi tantangan ini seperti yang di sini, terus jadi tiba-tiba kayak ada grup besar yang datang, atau misalnya lagi musim liburan, tiba-tiba ada pelanggan itu lebih banyak. Nah, ini menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan produksi dan inventaris jumlah barang. Jadi kalau misalnya prediksinya kurang tepat terkait jumlah stok atau barang yang diperlukan, nanti berujung pada kekurangan atau kelebihan bahan baku seperti itu. Berikutnya, keterbatasan sumber daya manusia. Nah, implementasi MSPM ini memerlukan tantangannya ini memerlukan staf dapur yang terlatih untuk menjalankan SOP secara konsisten. Nah, keterbatasan jumlah staf atau kurangnya pelatihan dapat mempengaruhi efektivitas sistem MSPM dan risikonya itu menurunkan kualitas makanan yang disajikan. Hingga nanti akan berdampak terhadap consumer satisfaction, kepuasan pelanggan yang mungkin dia akan komplain, bagaimana dengan pelayanan dengan harga yang saya bayarkan, kenapa pelayanannya berbeda. Ini menjadi tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian biaya implementasi MSPM ini investasi awalnya kalau misalnya untuk hotel-hotel yang kami dapatkan, ini investasi awalnya cukup besar seperti menyediakan perangkat lunak, itu kan ada biaya hak cipta ya kayak gitu ya, kemudian hardware, kemudian pelatihan karyawan itu bisa jadi kendala hotel, apalagi hotelnya anggarannya terbatas seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya ini kompleksitas menu dan persyaratan diet khusus. Jadi dengan banyaknya variasi menu dan kebutuhan diet khusus dari tamu, misalnya tamunya kita ada yang vegan, vegan ini biasanya izin buat teman-teman yang beragama Buddha ya. Ada terus kemudian ada juga tamu yang mau gluten free. Nah, ini butuh perencanaan lebih detail. Jadi kayak mengintegrasikan item-item tersebut ini ke dalam sistem atau memasukkan item-item tersebut ke dalam sistem bisa menjadi cukup rumit karena banyak banget perintilannya. Nah, ini butuh proses yang lebih terkontrol supaya si sistem tadi itu berjalan dengan semestinya. Simpulan, hotel-hotel besar dengan jaringan internasional sudah berhasil menerapkan sistem MSPM dengan dukungan teknologi. Jadi dapur dapat mengolah produksi makanan sesuai standar. Contohnya penggunaan sistem manajemen berbasis cloud membantu hotel dalam mengelola inventaris dan bahan makanan secara otomatis. Jadi dapat mengurangi juga resiko bahan makanan yang berlebih atau kadaluarsa. Implementasi MSPM yang efektif di hotel dapat memberikan keuntungan besar dalam hal efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Tapi tantangannya, ya tadi yang kita bilang ada dari biaya, naik turunnya permintaan, kayak tamu kalau lagi high season atau gimana. Kemudian ada pengelolaan tenaga kerja juga harus diatasi supaya sistem ini bisa berjalan optimal. Nah, ini kita
angkat jurnal terkait ini, dapat jurnal dan yang membuat Dewanta Fakhrul Reza dan Misrina. Ini judulnya analisis penerapan persediaan bahan baku makanan terhadap persiapan proses produksi di Haris Fair to Hotel di Harmoni di Jakarta. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem persediaan bahan baku itu dapat mempengaruhi proses produksi. Nah, persediaan bahan baku ini ternyata merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kelancaran operasional di industri perhotelan, khususnya memastikan kebutuhan layanan makanan dan minuman bagi konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan persediaan bahan baku di Haris Fairtu Hotel Harmony memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi dengan pengaruh sebesar 58,6%. Faktor-faktor yang dianalisisnya meliputi ketepatan waktu pengiriman bahan, kesesuaian bahan, dan juga standar yang dibutuhkan, serta efektivitas penyimpanan bahan baku. Kemudian masalah yang diidentifikasi dalam manajemen persediaan bahan baku di hotel dalam penelitian ini meliputi yang pertama, kekurangan bahan baku akibat tadi prediksi pengadaan bahan yang tidak akurat. Kedua, ketidaktepatan waktu pengiriman, ada keterlambatan dari supplier. Yang ketiga, kurangnya penerapan standar penyimpanan juga mempengaruhi kualitas produk. Kesimpulan dari jurnal ini, peneliti menyimpulkan bahwa persediaan bahan baku yang efektif dan terkelola dengan baik sangat penting untuk kelancaran proses produksi makanan di hotel. Adapun persediaan bahan makanan baku yang terencana mampu mengurangi resiko kekurangan bahan, menjaga kualitas layanan, dan meningkatkan kepuasan tamu. Jadi studi ini menekankan pentingnya kolaborasi dengan supplier dan perbaikan standar penyimpanan bahan baku seperti itu. Ini daftar pustakanya, tadi jurnal yang kita angkat. Ya, udah habis. Sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan, persilakan di Baik, kolom chat ya. baik Ibu, sekian presentasi dari kelompok satu. Terima kasih.